terakhir, pada tahap terakhir yaitu tahap refleksi diri, proses konseling Identik Autolab. Perkenalkan, nama saya Fathani Samfri sebagai narator dan kameramen. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra sebagai konseling. Dan perkenalkan, nama saya Jaki sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Bye. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Alif, silahkan duduk. Baik, terima kasih. Dari mana Alif? Habis dari kelas Pak, jalan-jalan enggak sih bersih-bersih kelas. Gimana pentas drama kemarin? Sukses? Alhamdulillah sukses Bapak. Ya pasti ada lah ya Pak kesalahan sedikit mah. Soalnya kan biasanya kalau udah latihan pas di hari H suka ngeblank gini kan ya Pak. Tapi alhamdulillah sih lancar, sukses. Alhamdulillah Bapak juga udah nonton, sangat seru. Ya, makasih ya Pak udah nonton. Nah, kita lanjutin lagi konseling yang waktu kemarin. Alif bersedia? Bersedia Bapak. Nah, jadi kita lanjut kepada tahap selanjutnya sesi konseling. Nah, Bapak ingin tanya gimana nih hasil dari intensional atau niat sama hal-hal yang udah Alif lakukan sebelumnya. Gimana tanggapan Alif? Alhamdulillah sih ya Pak, kalau misalkan dari awal itu kan pasti kita tuh niat buat ngerencanain dulu ya Pak. Emang sih kemarin itu masih sempat ragu buat ngejalaninnya, masih takut gitu, belum percaya diri. Tapi alhamdulillah setelah kemarin dicoba, diterapkan, bisa dilaksanakan sedikit-sedikit gitu Pak. Dan lagi Alif juga sekarang udah bisa bisa nolak dengan enak gitu kalau misalkan waktunya belajar terus diajak main, Alif udah bisa ngebagi waktu itu dengan baik lah gitu, sesuai dengan rencana dan niat awalnya. Ya, bagus, alhamdulillah. Jadi dalam kita ini merubah harus adanya komitmen yang tadi Alif katakan gitu. Nah, komitmen itu harus kuat mengenai intensional, terus pemikiran antisipatif yang akan kita lakukan gitu, setelahnya gitu. Nah, itu bertujuan agar Alif menjadi diri sendiri dengan gaya belajar Alif tadi, sehingga Alif nggak terombang-ambing oleh teman-teman Alif yang lain, sehingga Alif mudah untuk mencapai tujuan belajar Alif gitu. Iya Pak, setelah dicoba juga kemarin jadi lebih enak gitu ya Pak Alifnya juga. Jadi bisa menyeimbangkan waktu, misalkan waktu buat main, buat belajar, jadi nggak ngeganggu waktu belajar gitu Pak. Jadi masing-masing aja gitu. Ya. Nah, konseling sebelumnya kan Alif udah tahu nih Alif ingin bagaimana dalam gaya belajar Alif. Setelah Alif mengetahui bahwa nilai Alif akhir-akhir ini turun dikarenakan Alif terus-terusan mengikuti gaya belajar teman yang nyatanya nggak sesuai dengan yang Alif perlukan gitu. Nah, kan selanjutnya Alif tuh udah mencoba gaya belajar yang kembali sesuai dengan tujuan Alif gitu. Nah, dari situ Bapak ingin bertanya gitu, bagaimana tanggapan Alif dari asalnya mengikuti teman dan akhirnya Alif mencoba memperbaiki gaya belajar Alif. Nah, bagaimana tanggapan? Lebih enak sih apa, ke Alifnya juga lebih nyaman gitu, lebih kayak ini loh sebenarnya yang pas gitu, yang sesuai dengan diri Alif tuh, nggak ngikutin orang gitu kan, nggak gampang dulu ya kalau misalkan diajak main gitu pas waktunya belajar gitu. Jadi lebih punya pendirian juga, punya keberanian buat nolak kalau misalkan emang mainnya bentrok sama waktu belajar. Jadi lebih nyaman aja sih Pak kesan. Jadi dari belajarnya juga nilainya juga kan sedikit demi sedikit bisa lebih baik gitu dari sebelumnya. Nah, mungkin untuk hasilnya nggak terasa hari ini juga ya, pasti terasa nanti ketika perilaku-perilaku yang sebelumnya tergerus oleh teman-teman, bermalas-malasan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tujuan Alif, nanti di akhir Alif kalau terus konsisten dalam memperbaiki gaya belajar untuk mencapai tujuan Alif,
hasilnya akan dirasakan di akhir. Nah, selanjutnya Bapak punya formulir nih yang harus Alif isi terkait konseling kita selama ini. Apakah Alif bersedia untuk mengisi? Bersedia. Selanjutnya Bapak ada form yang harus diisi nih sama Alif mengenai refleksi diri. Nah, apakah Alif bersedia untuk mengisi? Bersedia. Nah, ini nanti Alif isi sesuai dengan apa yang ada dalam form ini. Alif isi sesuai dengan perasaan Alif saat ini, apa yang ingin dicapai dan lain-lain, sehingga Bapak dapat jelas untuk membacanya. Silakan. Gimana Alif, ada yang dibingungkan dalam mengisi formulirnya? Enggak Bapak, bisa. Bapak tunggu ya. Boleh Bapak. Bapak coba lihat. Nah, mungkin dari dua form yang Alif isi ini, Bapak melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya agar dalam mencapai tujuan belajar Alif dapat tercapai dengan maksimal gitu. Nah, jadi seperti itu Alif perihal konseling hari ini dan pengisian formulir hari ini. Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan lagi Alif? Cukup kali ya Pak. Udah cukup. Ya, mungkin sesi konseling hari ini dicukupkan sekian. Jika Alif di lain waktu ingin kembali ke ruang guru BK untuk mengobrol apapun itu, ruang guru BK selalu terbuka untuk siapapun. Jika Alif ingin, silakan saja datang sini. Iya, paling mau ngucapin terima kasih Pak selama bimbingannya selama ini gitu. Makasih juga bantuannya, solusinya. Kalau misalkan emang Alif ngerasa pengen ngobrol gitu atau ada apapun, nanti Alif bakal kesini lagi. Baik Alif, Bapak tunggu kabar baiknya. Semoga hari-hari Alif selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Alif. Kalau gitu Bapak Alif izin keluar sekarang, Ya, soalnya mau silakan. ada perlu lagi. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat siang. Jadi ini masuk ke tahap terakhir dalam proses konseling Agentic Auto Lab, yaitu tahap keempat, tahap refleksi diri. Nah, pada tahap ini konselor diminta untuk mereview kembali pengalaman dirinya, memperbanyak pengalaman dirinya melalui kemampuan kesadaran kognitifnya, itu melalui self talk dan form refleksi diri. Tujuannya untuk apa tahapan ini? Untuk membantu konselor merangkai momen pengalaman belajarnya atau pengalaman belajarnya selama beberapa proses ke belakang gitu, melihat kembali pada intensionalnya, pada pemikiran antisipasinya, dan bagaimana cara menerapkannya melalui kesadaran kognisi untuk lebih menghargai, untuk lebih mengenai usaha, tindakan, dan hasil yang diperoleh dengan tujuan untuk meyakinkan, menghargai, dan memaknai capaian dari tujuan konseling Agentic Auto Lab. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya ada dua tahapan atau dua yang dilalui pada tahap refleksi diri ini. Yang pertama, self talk and contemplation atau bisik diri dan memikirkannya. Pada bisik diri ini dimana konselor diajak untuk memikirkan kembali momen-momen ketika proses konseling dan perubahan pada dirinya. Pada self talk ini konselor memikirkan kembali intensionalitasnya untuk melanjutkan dan mewujudkan niat barunya. Nah, pada self reflection form ini jadi konselor diberikan formulir untuk membantu agar konselor terarah untuk mengevaluasi dirinya, apa saja sih yang perlu dievaluasinya. Pada tahapan ini juga, pada tahapan refleksi diri juga, dengan harapan jadi konselor mengetahui kelemahan dan kelebihan dari keunikan yang dimilikinya. Sekian penjelasan video 4 tadi, dan terima kasih.